Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama-tama kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya Putri Nur Khalifah absen 26 dan teman saya Yulia Putri absen 40. Oke, jadi di dalam PPT ini yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian SWOT, yang kedua, tujuan dan manfaat SWOT, yang ketiga, kuadran SWOT, dan yang keempat adalah contoh kegunaan dan tindakan yang harus kita lakukan dalam analisis SWOT. Oke, yang pertama, apa ya analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Jadi, secara singkat, analisis SWOT adalah suatu strategi perencanaan dengan cara mengevaluasi suatu masalah yang ada di dalam perusahaan, baik itu secara eksternal maupun internal. Untuk analisis SWOT, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Komponen dalam analisis SWOT yang pertama adalah strength, atau bisa kita artikan sebagai kekuatan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Komponen dalam analisa SWOT yang kedua adalah weakness, atau kita bisa artikan sebagai kelemahan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya yang ketiga ada opportunity atau peluang. Komponen dalam analisis SWOT yang ketiga adalah peluang atau opportunities. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang mau menjadi peluang dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Komponen dalam analisis SWOT yang keempat adalah opportunities atau bisa kita artikan sebagai ancaman. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Bagaimana sih kita dapat memulai analisis SWOT? Nah, di sini yang harus kita lakukan sebelum melakukan analisis SWOT yaitu yang pertama survei. Survei dapat kita temukan melalui respon para pembeli atau pengguna jasa setelah mereka membeli atau menggunakannya. Apakah mereka suka atau tidak dengan jasa atau barang yang kita jual. Selanjutnya ada feedback. Feedback dapat kita terima melalui timbal balik atau ketika para pembeli atau pengguna jasa membeli atau memakai jasa kita. Dan yang terakhir adalah ulasan. Ulasan dapat kita lihat dari komentar para pembeli atau pemakai jasa kita yang biasa kita temui di kolom komentar media sosial. Nah, untuk tujuan dan manfaat kali ini akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Yulia, saya persilakan. Oke, jadi di sini tujuan SWOT yaitu 1. Memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Jadi, keempat komponen analisa SWOT akan memudahkan Anda dalam mengetahui sekaligus memetakan faktor-faktor penting yang mengelilingi sebuah rencana atau strategi. Dengan menggunakan analisis SWOT, kita dapat mengetahui apa saja sih faktor-faktor internal yang dimiliki perusahaan, seperti faktor kekuatan dan kelemahan, sekaligus faktor-faktor eksternal yang berada di luar perusahaan, seperti kesempatan dan ancaman. Kedua, memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Dengan mengetahui potensi pemicu permasalahan dari analisis SWOT yang dapat berupa kekurangan maupun ancaman, Anda dapat lebih jeli dalam melihat kemungkinan masalah yang akan datang di kemudian hari. Yang ketiga yaitu mengetahui posisi perusahaan di tengah pusaran saingan. Metode analisis SWOT yang memperhatikan dengan seksama bagaimana suatu rencana disusun berdasarkan pertimbangan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tak hanya berguna untuk melihat posisi perusahaan Anda sendiri, namun juga untuk melihat perusahaan kompetitor yang ikut bersaing di pasar. Dengan analisis SWOT, Anda dapat menganalisis perusahaan lawan agar dapat mengalahkannya dalam persaingan secara nyata di pasar. Oke, yang keempat yaitu memberi kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih pesat.
Nah, penggunaan analisis SWOT yang tepat dan semaksimal mungkin dapat mempermudah Anda dalam memperoleh kesempatan yang semaksimal mungkin untuk mengembangkan perusahaan. Perencanaan yang matang dengan memperhatikan faktor-faktor penting dalam 4 komponen, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, peluang atau opportunities, dan threat atau ancaman. Dalam 4 komponen SWOT itu yang saya sebutkan tadi, yaitu akan semakin mendekatkan Anda pada kemajuan perusahaan. Nah, yang kelima tujuannya yaitu memudahkan pengambilan keputusan. Pada akhirnya, sesuai fungsinya yang digunakan untuk keperluan, perencanaan strategi, dan penyelesaian masalah, analisis SWOT dapat mempermudah Anda dalam mengambil keputusan-keputusan penting selama menjalani bisnis di perusahaan. Nah, apa sih manfaat analisis SWOT? Nah, yang pertama yaitu kita tahu nih bagaimana caranya agar dapat memanfaatkan kekuatan atau strength sehingga menghasilkan keuntungan melalui opportunity atau peluang. Nah, yang kedua yaitu kita tahu nih bagaimana caranya strategi yang harus diambil untuk mengatasi kelemahan atau weakness. Perusahaan yang berisiko mencegah datangnya keuntungan sekaligus berpotensi mendatangkan kerugian. Yang ketiga, manfaatnya yaitu bagaimana nih cara kita yang tepat agar dapat memanfaatkan kekuatan atau strength yang dimiliki oleh perusahaan sehingga bisnis yang dijalankan mampu menghadapi dan menyelesaikan ancaman atau threat yang ada maupun yang mungkin akan timbul. Nah, yang terakhir manfaatnya yaitu apa sih langkah yang harus diambil untuk mengendalikan dan mengatur kelemahan atau weakness perusahaan yang berisiko dalam memicu ancaman threat atau menjalani bisnis. Nah, selanjutnya di slide berikutnya itu membahas tentang kuadran SWOT yang akan dibacakan oleh Putri Nur Khalifah. Putri Nur Khalifah, dipersilakan. Kalian tau gak sih, ternyata SWOT itu punya kuadran loh, gak cuma MTK aja. Nah, berikut adalah kuadran SWOT. Oke, jadi dalam kuadran analisis SWOT itu ada garis horizontal dan garis vertikal. Nah, di garis horizontalnya ini, itu adalah faktor internal, yaitu strength atau kekuatan dan ada weakness atau kelemahan. Sementara itu di garis vertikal itu ada opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Nah, di garis vertikal ini termasuk faktor eksternal. Untuk tata cara peletakan nama-nama SWOT ini, kita dapat menghafalnya sama seperti kuadran matematika. Jadi kalau di matematika itu, ruas kiri dan ruas bawah adalah hal-hal yang minus sama seperti di kuadran SWOT. Berarti hal yang minus itu ada ancaman dan kelemahan. Oke, untuk di bagian vertikal, yang minus itu adalah threats atau ancaman, sehingga kita menaruh ancaman itu di bawah. Sementara untuk yang horizontal, yang minusnya itu adalah kelemahan, jadi kita bisa menaruh kelemahan di ruas sebelah kiri. Oke, sekarang kita tahu kan gimana cara peletakan kuadran-kuadran SWOT. Selanjutnya, di kuadran 1 itu ada opportunity atau peluang dan ada strength atau kekuatan. Nah, di posisi ini tuh kita lagi bagus-bagusnya nih. Posisi kita tuh lagi benar-benar bagus dan hal yang kita perlu ambil adalah yang pertama, gerak cepat. Kita harus memanfaatkan peluang yang ada. Kita harus mengambil semua peluang karena kita punya kekuatan. Nah, selanjutnya itu ada gencar promosi. Karena kita tahu kekuatan produk kita itu bagus dan peluangnya itu sangat besar, maka kita harus benar-benar gencar promosi nih supaya masyarakat jadi lebih tahu jasa atau produk apa yang kita jalankan. Dan selanjutnya ada pertahankan kualitas. Karena memang di sini kualitas kita sudah bagus, jadi kita jangan merasa sombong kalau misalkan wah kita udah bener nih, udah bagus, udah kuat, jadi kita kayak malah lengah atau apa sehingga nanti kualitas produk kita itu dapat disusul oleh para pebisnis lain. Oke, jadi di kuadran 2 itu ada strength atau kekuatan dan threat atau ancaman. Jadi kekuatan ini kan berasal dari dalam ya. Jadi itu dalam tuh bisa berupa sumber daya manusianya yang bagus, atau misalkan produk kita yang memang bagus, atau jasa kita yang memang bagus, dan para karyawan yang mungkin berpengalaman. Sementara di sini kita berada di threat atau ancaman. Ancaman itu berada dari luar. Misalkan
atau tempat lokasi kita itu yang kurang bagus, kurang strategis, sehingga kurangnya konsumen, atau misalkan di tempat kita itu banyak banget pesaing-pesaing bisnis yang lain atau pesaing bisnis yang sama dengan apa yang kita jalani. Jadi langkah yang harus kita ambil adalah gencar promosi. Nah, gencar promosi ini tuh harus nyambung dengan buat pembeda. Karena di suatu lokasi bisnis atau jasa yang kita jalanin itu banyak jasa-jasa atau bisnis serupa dengan yang kita jalani. Nah, di situ kita harus membuat pembeda nih. Misalkan pembedanya dari segi ancaman tempatnya itu kita kayak misalkan membuat seperti photobox atau mungkin parkirannya yang luas sehingga para pengunjung atau pembeli itu kayak tertarik ke kita. Jadi kita mempunyai nilai plus nih daripada pebisnis yang lain. Nah, terus gencar promosi, kita harus benar-benar gencar promosi karena memang di lokasi tersebut banyak bisnis yang kita jalani sama, makanya kita harus benar-benar promosi nih supaya para konsumen lebih tertarik dengan bisnis kita atau jasa kita. Nah, untuk keadaan ketiga itu ada weakness atau kelemahan dan threats atau ancaman. Nah, di posisi ini tuh kita bener-bener lagi di bawah-bawahnya. Dan lagi di bawah-bawahnya. Entah itu karena memang sumber daya manusia kita yang kurang, atau memang banyak faktor-faktor dari luar seperti letaknya atau banyak preman dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kualitas. Jadi kita harus benar-benar memperbaiki nih kualitas jasa atau produk kita sampai ke standar yang maksimal yang menurut kita kayak wah itu bagus. Nah, selanjutnya yaitu dari segi ancaman dari luar ya dengan kondisikan dengan letak. Misalkan kalau letak kita kurang strategis, kita bisa pindah ke letak yang lebih strategis, atau misalkan kita di daerah pemukiman nih. Kan mungkin kita mengganggu tetangga-tetangga sekitar. Kita juga bisa nih membicarakan dengan tetangga sekitar supaya mereka bisa memaklumi dengan usaha yang kita jalani. Nah, selanjutnya itu ada kuadran 4, yaitu peluang dan kelemahan atau opportunity dan weakness. Nah, di sini nih karena memang peluang kita bagus, kita harus bertahan nih walau memang kelemahan atau yang faktor dari dalam kita itu kayak kurang. Tapi kita di sini punya peluang bagus, maka dari itu kita harus bertahan dulu. Terus kita membuat inovasi dan kita harus tetap ambil peluang karena di sini yang paling penting adalah peluangnya. Jadi kita harus bertahan, inovasi dan ambil peluang. Oke, jadi segitu saja dari saya untuk kuadran SWOT. Selanjutnya nih, kita akan membahas tentang contoh kasus dan tindakan yang harus dilakukan. Nah, untuk materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yulia Putri. Kepada Yulia Putri, saya persilakan. Di sini saya akan membahas contoh kasus. Nah, setelah kita tahu apa itu SWOT, tujuan dan manfaat serta kuadran SWOT, selanjutnya ayo kita pelajari contoh kasusnya. Contoh kasus yang di kuadran 1 yaitu ada opportunity atau strength. Nah, contohnya dulu ya. Sebagai contoh masker. Saat ini masker sangat dibutuhkan pada masa pandemi. Oleh karena itu, peluang untuk menjual masker sangatlah besar. Dan juga SDM perusahaan dalam membuat masker sangat berpengalaman, sehingga menghasilkan produk yang sangat bagus. Situasi ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha. Maka dari itu, tindakan kita yang harus kita lakukan yaitu 1. Gerak cepat. Yang kedua yaitu gencar promosi. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan produk masker kita itu bisa ditingkatkan lagi. Contoh kasus di kuadran 2, yaitu di sini ada strength, kekuatan atau threat, yaitu ancaman. Nah, sebagai contoh yaitu para konsultan. Kita memiliki konsultan yang berpendidikan tinggi, mempunyai sertifikat yang begitu banyak dan manajemen yang baik. Tapi di sekeliling kita itu kita mempunyai pesaing bisnis yang hampir sama dengan bisnis kita. Nah, cara atau tindakan yang kita lakukan yaitu membuat pembeda, yaitu kayak misalkan adanya diskon atau event atau juga artis. Nah, yang kedua, kita juga bisa pasang label sertifikat yang kita punya sehingga para klien lebih memilih jasa kita. Contoh kasus di kuadran 3 yaitu contohnya
Kita adalah wirausaha, dan usaha yang kita jalani adalah bengkel motor dan mobil. Di dalam tempat usaha kita memiliki SDM yang kurang baik, seperti hanya lulusan SMK atau SMA yang otomatis daya kerja mereka kurang daripada mahasiswa. Maka kita perlu memperbaiki SDM kita sehingga pelanggan puas dengan servis kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bengkel sangat berisik dan banyak tetangga yang komplain karena terganggu. Maka tindakan yang harus kita lakukan yaitu lebih mendekat kepada tetangga dan merubah jam operasionalnya. Karena kan di sini weakness itu ada kelemahan dan create-nya itu ancaman. Nah, kelemahannya kita itu mesinnya terlalu berisik. Nah, yang ancamannya itu banyak warga-warga atau tetangga-tetangga yang keberisikan atau yang komplain karena terganggu. Nah, tindakan yang berikutnya lagi bisa pindah posisi kita ke tepi jalan raya agar lebih banyak dilihat orang lain dan tidak mengganggu. Contoh di kasus kuadran 4 yaitu di sini ada opportunity dan weakness. Sebagai contoh, jika kita ingin buka event food court, di mana yang kita tahu saat ini jajan-jajanan ringan sangat digemari banyak orang dari berbagai kalangan. Namun, di saat kita tahu bahwa peluang untuk membuka event ini sangat menguntungkan, tetapi kita kekurangan SDM dan biaya untuk membuka event ini, kita harus lebih banyak mencari SDM yang cukup dan gencar promosi untuk mendapatkan sponsor. Serta kita juga harus bertahan dulu, karena kita memiliki peluang yang besar. Oke, gimana nih penjelasan kita tentang analisis SWOT? Terima kasih banyak yang sudah membaca. Semoga menambah pengetahuan kalian. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.